Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Salam anak-anak, masih bersama Bu Hesti. Kali ini kita di tema 1 subtema 2 dan muatan pembelajaran kita kali ini adalah bahasa Indonesia. Topik yang akan kita bicarakan adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Dalam tujuan pembelajaran kali ini, Bu Hesti berharap anak-anak dapat 1. Menyebutkan faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Yang kedua, anak-anak dapat menjawab pertanyaan dari sebuah teks sederhana atau bacaan sederhana. Sekarang, mari kita mulai membicarakan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lihatlah gambar berikut ini. Anak-anak dapat melihat bagaimana tubuh manusia bertumbuh dari bayi yang hanya bisa merangkak menjadi anak-anak yang mulai belajar berjalan, lalu bertumbuh menjadi remaja yang mulai dapat berlari, mengangkat beban yang lebih besar, dan bertumbuh lagi menjadi laki-laki yang dewasa, yang sudah mulai dapat bekerja dan mencari uang, kemudian bertumbuh lagi menjadi lebih tua lagi, dan akhirnya menjadi kakek-kakek yang tubuhnya kemudian mulai melemah. Nah, anak-anak, apakah hanya tubuh saja yang bertumbuh? Sekarang coba jawab pertanyaan Bu Hesti. Apakah anak remaja cara berpikirnya sama seperti adik bayi? Tentu tidak. Apakah laki-laki dewasa cara berpikirnya seperti anak remaja? Tentu tidak. Sehingga tubuh yang bertumbuh menjadi lebih besar akan diikuti dengan perkembangan pikiran yang lebih dewasa. Sehingga itu yang dikatakan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu, apa saja yang menjadi penyebab atau faktor pertumbuhan dan perkembangan manusia? Mari kita bicarakan setelah ini. Faktor pertama yang sangat penting mendukung pertumbuhan manusia adalah makanan. Lihat gambar berikut. Menurutmu, apakah makanan ini sudah cukup untuk tubuh kita? Ya, bagus sekali. Karena makanan ini adalah makanan sehat dan bergizi. Apa itu makanan sehat dan bergizi? Makanan sehat dan bergizi adalah makanan yang mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Anak-anak tahu zat apa saja itu? Ya, yang pertama kita menyebutnya sebagai karbohidrat. Yang kedua, protein. Yang ketiga, tubuh kita juga membutuhkan lemak. Yang keempat, vitamin dan mineral. Dan yang terakhir, tubuh kita juga memerlukan air yang cukup. Nah, setelah ini Bu Hesti akan menjelaskan lebih panjang lagi apa sih itu karbohidrat, apa itu protein, lemak, vitamin dan mineral, lalu makanan apa saja yang mengandung karbohidrat dan lain-lainnya. Mari kita mulai membahas dari karbohidrat. Apa itu karbohidrat? Karbohidrat adalah zat yang ada di dalam makanan pokok dan berguna sebagai sumber energi. Makanan pokok adalah makanan utama. Apa saja makanan pokok itu? Ya,
ada makanan pokok yang terbuat dari tepung atau dari gandum. Biasanya makanan pokok berupa roti ini dimakan oleh orang-orang dari daerah barat seperti daerah yang ada di luar negeri ya. Biasanya mereka makanan pokoknya adalah roti. Bagaimana dengan kita? Ya, orang Indonesia atau orang Asia cenderung lebih menyukai makanan pokok yang berasal dari biji-bijian, seperti dari biji beras yang kemudian dimasak menjadi nasi, kemudian jagung, kemudian biji atau beras merah, beras hitam, ketan, dan lain sebagainya. Biji-bijian ini perlu dimasak dulu ya anak-anak supaya menjadi makanan yang lebih enak. Selanjutnya adalah makanan pokok yang terbuat dari umbi-umbian. Ya, di Indonesia banyak sekali daerah-daerah yang makanan pokoknya berasal dari umbi-umbian. Contohnya di daerah Madura, mereka menyukai makanan pokok yang terbuat dari singkong. Ya, ada yang dari kentang, ubi, ya, dan lain sebagainya. Berikutnya ada juga makanan pokok yang berasal dari sagu. Seperti di daerah Papua, mereka mengambil sagu dari pohonnya, jadi kemudian sagu itu diolah menjadi tepung, lalu tepung itu dimasak dan hasilnya seperti yang ada pada gambar. Mereka menyebutnya itu sebagai papeda. Nah, itu adalah makanan-makanan yang menjadi sumber energi. Artinya anak-anak akan lebih berenergi, tubuhnya lebih ada tenaganya apabila anak-anak makan karbohidrat. Zat berikutnya yang sangat dibutuhkan oleh tubuh kita adalah protein dan lemak. Apa itu protein dan lemak? Ada di mana protein dan lemak? Ya, protein itu berguna untuk pertumbuhan dan pemeliharaan tubuh. Kalau tadi kita bicara karbohidrat, itu berguna untuk menjadikan energi atau tenaga. Kali ini protein dan lemak itu berguna untuk menggantikan sel-sel tubuh yang mati dan kemudian menjadi pertumbuhan untuk tubuh anak-anak ya, sehingga anak-anak yang cukup protein dan lemak tubuhnya akan bertumbuh. Berbeda dengan anak-anak yang makannya hanya karbohidrat saja, itu pertumbuhannya akan menjadi lambat. Apa saja makanan yang mengandung protein dan lemak? Nah, di gambar ini ada beberapa sumber protein dan lemak yang berasal dari hewan. Kalian bisa melihat itu ada daging ayam, ada daging sapi, ada ikan, ada telur, ada susu, dan ada sosis. Semua ini berasal dari hewan. Oleh karena itu, sumber protein ini kita sebut dengan protein hewani atau protein dari hewan. Selanjutnya, ada juga bahan makanan yang mengandung banyak protein dan lemak, tetapi berasal dari tumbuh-tumbuhan. Biji-bijian ini sangat baik untuk tubuh kita karena banyak mengandung protein dan lemak. Contohnya kacang merah, kacang hijau, kacang polong, dan masih banyak sekali biji-bijian lain. Tapi ingat, dimasak dulu ya, baru bisa dimakan. Nah, protein ini kita sebut dengan protein nabati atau protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Selanjutnya yang tidak kalah penting adalah zat, vitamin, mineral, dan air.
tubuh kita akan lebih sehat bila vitamin, mineral, dan air tercukupi. Vitamin, mineral, dan air itu terkandung di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Di dalam buah dan sayur itu juga banyak mengandung air. Contoh, buah semangka, apel, jeruk itu banyak mengandung air. Bagaimana dengan sayur-sayuran? Ya, hijaunya, kemudian warna hijaunya itu banyak menyimpan vitamin dan mineral. Sehingga anak-anak untuk keseimbangan gizi pada tubuh kita, anak-anak harus melengkapi semuanya. Ada karbohidratnya, ada protein dan lemaknya, juga ada vitamin, mineral, dan air. Contoh, kalau anak-anak kurang makan vitamin C, maka biasanya anak-anak mudah terserang sariawan atau daya tahan tubuh anak-anak akan menurun, mudah terserang flu. Apabila anak-anak kurang air, anak-anak bisa dehidrasi, sehingga kita harus memperhatikan keseimbangan gizi pada makanan kita. Nah, sekarang kita sudah mulai membicarakan faktor yang kedua, yaitu rekreasi. Kalau makanan itu adalah faktor yang paling penting untuk pertumbuhan tubuh manusia. Yang kedua adalah rekreasi. Apakah rekreasi itu? Lihat gambar ini. Ya, benar sekali. Rekreasi itu bisa juga kita sebut dengan piknik atau jalan-jalan. Boleh juga. Apa sih gunanya rekreasi? Rekreasi itu seperti yang Bu Hisi katakan tadi adalah bersantai bersama keluarga. Mengapa kita perlu bersantai? Karena bersantai itu membuat pikiran kita menjadi lebih tenang atau lebih santai. Rekreasi juga membuat kita merasa bahagia, sehingga lelah di tubuh dan pikiran kita akan hilang. Nah, itu yang kemudian menjadi faktor pada perkembangan manusia. Seperti Bu Hisi katakan tadi, rekreasi membuat kita bahagia. Bahagia tadi membuat pikiran kita menjadi senang dan tenang. Oleh karena itu, rekreasi baik sekali untuk perkembangan tubuh manusia. Nah, kesimpulannya adalah faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia itu ada dua. Yang pertama adalah faktor makanan. Makanan sehat dan bergizi itu untuk pertumbuhan tubuh manusia. Sedangkan rekreasi itu untuk perkembangan pikiran manusia. Maka sekarang menjadi seimbang pertumbuhan tubuh dan perkembangan pikiran, karena manusia itu terdiri dari tubuh dan pikiran. Nah, sekarang anak-anak sudah mengetahui faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Lalu di slide berikutnya Bu Histi akan menjelaskan mengenai keterampilan bahasa yang akan kita pelajari di subtema 2 ini. Keterampilan bahasa yang kita pelajari kali ini adalah
menjawab pertanyaan dari sebuah teks atau bacaan. Anak-anak, sebelum anak-anak menjawab, pasti ada pertanyaannya. Pertanyaan itu selalu menggunakan kalimat tanya. Untuk apa kita bertanya? Ya, bertanya dengan menggunakan kalimat tanya itu bertujuan untuk mendapatkan jawaban atas sesuatu yang ingin kita ketahui. Jadi, kalau anak-anak ingin tahu sesuatu, maka anak-anak harus bertanya. Bertanya itu menggunakan kalimat tanya. Contoh, bila anak-anak ingin tahu nama teman barumu, maka kamu akan menggunakan kalimat tanya, siapa namamu? Contoh kedua, bila kamu ingin tahu alasan temanmu datang terlambat, maka kalimatmu adalah, mengapa kamu datang terlambat? Nah, anak-anak, apakah kalian tahu bahwa kalimat tanya yang biasa digunakan orang untuk bertanya itu selalu diawali dengan kata tanya dan kemudian akan diakhiri dengan tanda tanya. Kata tanya ini sangat penting sekali untuk menentukan jawabannya. Jadi kali ini mari kita ketahui kata tanya apa saja yang biasanya kita gunakan di dalam kalimat tanya. Sehingga nanti anak-anak akan tahu jawabannya harus seperti apa. Kata tanya yang pertama adalah apa? Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Contohnya, apa yang ada di dalam tasmu? Maka jawabannya mungkin saja, di dalam tas saya ada sebuah buku. Atau misalnya, apa yang terjadi kemarin? Kemarin ada seorang kakek yang terjatuh dari sepedanya. Oke, sehingga kata tanya apa itu biasanya digunakan untuk menanyakan benda atau peristiwa. Yang kedua adalah kata tanya siapa. Kata tanya siapa digunakan untuk menanyakan nama orang. Misalnya, siapa yang datang ke rumahmu hari ini? Maka pasti kamu akan menyebutkan nama. Misalnya, paman saya datang hari ini bersama nenek saya. Selanjutnya, kata tanya yang ketiga yaitu kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan libur kita dimulai? Maka anak-anak harus menjawab dengan waktu. Kita mulai libur hari Minggu depan. Oke, selanjutnya adalah bagaimana. Kata bagaimana digunakan untuk menanyakan keadaan. Contohnya, bagaimana kabarmu hari ini? Maka jawabannya adalah, kabarku baik-baik saja. Selanjutnya, kata tanya yang kelima yaitu berapa. Berapa digunakan untuk menanyakan jumlah. Contohnya, ada berapa saudaramu? Maka jawabanmu adalah, saudaraku ada 2.
satu laki-laki dan satu perempuan. Dan yang terakhir adalah kata tanya mengapa. Mengapa digunakan untuk menanyakan alasan. Contohnya, mengapa adikmu menangis? Jawabannya bisa saja, adikku menangis karena es krimnya terjatuh. Oke? Nah, itu yang kita sebut dengan kata tanya. Sekali lagi, ada 6 kata tanya, yaitu apa, siapa, kapan, bagaimana, berapa, dan mengapa. Ingat bahwa kata tanya selalu diletakkan di depan kalimat tanya. Nah, sekarang mari kita berlatih menjawab pertanyaan dari sebuah bacaan atau teks. Di sini Bu Hesti sudah menyiapkan sebuah teks yang Bu Hesti ambil dari buku tematik kalian, yaitu buku tema 1 di halaman 76. Judulnya adalah Makanan dan Kesehatan. Bu Hesti akan membacakannya ya. Pagi ini anak-anak SD Nusantara bermain tarik tambang. Mereka dibagi menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama terdiri atas Udin, Lani, dan Beni. Kelompok kedua terdiri atas Edo, Dayu, dan Siti. Semua senang sekali. Tiba-tiba terdengar suara Edo mengaduh kesakitan. Rupanya Edo terjatuh dan tertarik oleh kelompok Udin. Semua temannya merasa sedih dan kaget. Mereka kaget karena Edo terjatuh. Edo anak terkuat di antara mereka. Pada setiap perlombaan, Edo selalu menang. Mereka pun membantu Edo berdiri dan menghiburnya. Ternyata pagi ini Edo lupa sarapan sehingga badannya terasa lemas. Edo bangun kesiangan dan terburu-buru berangkat ke sekolah. Untuk menjadi kuat, kita harus banyak berlatih dan makan dengan cukup. Anak-anak, Bu Hesti akan buat pertanyaan dari bacaan di atas. Kita coba menjawab ya. Pertanyaan pertama adalah, siapa yang bermain tarik tambang? Sekali lagi, siapa yang bermain tarik tambang? Anak-anak tahu kata tanya apa yang Bu Hesti pakai di pertanyaan pertama? Good. Bu Hesti menggunakan kata tanya siapa. Kalian masih ingat? Kata tanya siapa itu digunakan untuk bagus, menanyakan nama orang. Maka jawabannya adalah anak-anak SD Nusantara. Jadi yang bermain tarik tambang adalah anak-anak SD Nusantara. Oke, selanjutnya pertanyaan kedua. Apa yang terjadi dengan Edo? Kata tanya yang Bu Hesti gunakan adalah apa? Masih ingat apa digunakan untuk menanyakan benda atau menanyakan peristiwa? Maka jawabannya adalah Edo terjatuh saat bermain tarik tambang. Pertanyaan ketiga. Mengapa Edo terjatuh? Mengapa? Bu Hesti menggunakan kata tanya mengapa. Ini untuk menanyakan sebuah alasan. Biasanya mengapa itu adalah pertanyaan untuk sebab akibat. Jadi ada sebab lalu ada akibatnya atau alasannya. Maka jawabannya adalah karena Edo lupa sarapan sehingga tubuhnya lemas. Oke, anak-anak dapat dipahami? Jadi anak-anak sebelum menjawab sebuah pertanyaan atau kalimat tanya dalam
bacaan, ada hal-hal yang harus anak-anak perhatikan. Sekali lagi, Bu Esi akan katakan, sebelum menjawab pertanyaan pada sebuah teks atau bacaan, anak-anak harus 1. Memahami isi teks atau bacaannya. Ya, kalau anak-anak tidak paham apa yang dimaksudkan di dalam bacaan, anak-anak tentu akan kesulitan menjawab. Yang kedua, anak-anak juga harus memperhatikan kata tanya yang digunakan sehingga anak-anak akan tahu jawaban apa yang diinginkan. Seperti tadi Bu Esi contohkan, kalau menggunakan kata tanya apa, maka jawabannya adalah benda atau peristiwa. Selanjutnya yang ketiga adalah anak-anak harus menjawab pertanyaan sesuai dengan kata tanya yang digunakan. Ya, jadi kalau bertanya dengan menggunakan siapa, anak-anak tidak boleh menyebut nama benda karena siapa itu digunakan untuk menanyakan manusia. Oke, sampai di sini bisa dipahami? Bagus. Bu Esi sangat berharap anak-anak di rumah banyak belajar membaca. Membaca apa saja? Buku-buku yang bermanfaat, seperti buku cerita atau buku pelajaran. Setelah anak-anak membaca, anak-anak dapat berlatih membuat kalimat tanya, lalu anak-anak berlatih menjawabnya. Atau bisa minta bantuan mama untuk membuatkan kalimat tanya, lalu anak-anak yang menjawabnya. Mudah-mudahan dengan demikian keterampilan anak-anak dalam berbahasa akan menjadi lebih baik. Terima kasih dan sampai jumpa.